Film ini menceritakan tentang perjalanan turis Amerika ke Maroko dan tanpa diduga mereka diserang dan membuat seorang turis wanita bersama Susan tertembak. Siapa yang tidak menyangka kalau pelakunya adalah seorang anak pengembala yang sedang iseng dan menembakkan senjatanya ke arah mobil yang sedang mereka kendarai. Sebelum lanjut ke isi ceritanya, yuk kenalan dulu dengan pemain film yang satu ini. Film ini diperankan oleh Brad Pitt sebagai Richard Jones, Kate Blanchett sebagai Susan Jones, Bob Kerr Eid Al-Qaid sebagai Yusuf, Said Tarhani sebagai Ahmed, dan masih banyak lainnya. Baiklah, langsung saja berikut alur film dari Babel 2006. Di awal film ini menampilkan daratan gurun Maroko yang sangat luas. Di tengah gurun itu terlihat seorang pria tua sedang membawa sesuatu dan memasuki sebuah rumah. Ternyata pria itu mendatangi rumah keluarga Abdullah dan menawarkan sebuah senapan kepada mereka. Kebetulan Abdullah memerlukan senapan untuk memburu serigala yang setiap harinya mengincar ternak kambingnya. Setelah itu dia pun membawa kedua putranya untuk mencoba senapan itu, yaitu Yusuf dan juga Ahmed. Ternyata yang mampu menembak dengan pas hanya Yusuf saja, sedangkan Ahmed tidak mempunyai keahlian menembak sama sekali. Setelah itu, sang ayah pun segera pergi ke perkotaan untuk menjual kambing dan meninggalkan senapan itu kepada dua putranya. Di hari itu, mereka berdua mulai mengembala sambil membawa senapan tersebut. Ternyata, Yusuf ini mempunyai sifat yang buruk dibandingkan dengan Ahmed. Terkadang dia sering mengintip saudarinya sendiri, dan saudarinya tersebut juga membiarkannya. Ahmed pun mengancam akan memberitahu ayah mereka jika dia melakukan hal itu lagi. Di hari yang sama, terlihat beberapa turis Amerika yang sedang melakukan perjalanan ke Maroko. Salah satunya adalah Richard dan juga istrinya Susan. Namun, sepertinya mereka berdua terlibat masalah yang membuat istrinya marah kepadanya. Setelah makan dengan turis lain, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah bis. Pada saat itu, Yusuf dan Ahmed terlihat bosan dan pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mengetes kemampuan senapan itu. Pada saat itu, bis yang dikendarai para turis sedang melintas dan mereka mencoba menembak ke arah bis tersebut. Awalnya Ahmed terlihat gagal menembak sasarannya. Namun ketika Yusuf menembak bus tersebut, tidak lama kemudian bus itu pun berhenti. Akhirnya mereka berdua pun panik dan segera meninggalkan gunung. Ternyata tanpa diduga, peluru dari senapan itu mengenai lengan Susan yang membuat dia kesakitan dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah. Dengan segera, Richard meminta supir menghentikan bis tersebut dan dia segera keluar meminta pertolongan. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang mau menolong mereka. Akhirnya mereka pun berputar dan menuju ke perkampungan. Di saat itu, para turis itu membawa Susan ke sebuah rumah seorang wanita tua. Tidak lama kemudian, Richard menelpon kakak iparnya dan juga menghubungi kedutaan. Namun sayangnya, kedutaan bergerak sangat lambat dan mengatakan serangan itu adalah serangan terorisme yang membuat Susan semakin merasa kesakitan. Tidak lama kemudian, seorang dokter datang ke tempat wanita tua tadi. Dia mencoba memeriksa keadaan Susan dengan peluru yang masih menempel di lengannya. Pada saat itu, sang dokter mengatakan bekas tembakan tadi harus segera dijahit. Jika tidak, dia akan segera mati. Awalnya, Susan tidak mau tangannya tersebut dijahit oleh sang dokter. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Si dokter tadi mengambil jarum dan juga sebuah benang. Setelah itu, dia memanaskan ujung jarum tersebut dan kemudian segera menjahit luka Susan. Pada saat itu, Susan terlihat menahan rasa sakit tersebut. Setelah cukup lama di sana, ambulan pun tidak kunjung datang. Akhirnya Richard segera keluar dan kembali menelpon kedutaan. Namun sayangnya mereka tidak merespon apa-apa. Pada saat itu, rombongan turis tersebut mendesak Richard untuk membuat keputusan. Namun Richard meminta mereka untuk menunggu beberapa menit lagi. Setelah menunggu beberapa menit dan ambulan tidak kunjung datang, akhirnya rombongan turis itu pun meninggalkan mereka di gurun itu. Beralih ke adegan selanjutnya, pada saat itu Abdullah kembali ke rumahnya. Di saat yang sama, dia mengatakan kalau ada turis yang sedang diserang oleh teroris di wilayah itu. Sementara itu, kedua putranya terlihat sangat ketakutan mendengar hal tersebut. Pada saat yang sama, polisi mulai menyelidiki kasus penembakan itu. Mereka pergi ke tempat kejadian dan bertanya pada seorang saksi yang melihat bus itu berhenti.
Beberapa polisi mencoba memeriksa keadaan di sana dan mereka menemukan beberapa peluru di sekitar gunung tersebut. Para polisi itu pun terus mencari tahu siapa pemilik senapan itu hingga akhirnya mereka mengetahui kalau pemilik senapan itu adalah pria tua yang menjualnya kepada Abdullah. Para polisi segera mendatanginya di rumahnya. Tanpa berlama-lama, para polisi itu pun segera melumpuhkan pria tua dan juga istrinya. Pada saat itu, si pria tua ini mengatakan kalau dia sudah menjual senapan itu kepada keluarga Abdullah. Di waktu yang bersamaan, dia juga mengatakan kalau dia mendapatkan senapan itu dari seorang pemburu asal Jepang sebagai tanda ucapan terima kasih. Sang istri segera mengambilkan foto dan menunjukkan kepada mereka. Setelah itu, para polisi itu pun segera menuju ke rumah Abdullah. Sementara itu, setelah selesai makan, Yusuf dan Ahmad segera meninggalkan rumah mereka dan mencoba menyembunyikan senapan itu. Namun, pada saat perjalanan, mereka bertemu dengan polisi dan menanyakan di mana rumah ayahnya. Kedua bocah ini pun berbohong dengan mengatakan para polisi itu harus segera pergi ke pegunungan. Ketika para polisi itu sibuk mencari rumah mereka kembali ke rumah dan meminta ayahnya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Awalnya, sang ayah tidak tahu apa-apa, namun kedua bocah ini akhirnya mengaku kalau merekalah dalang dari aksi penembakan turis tersebut. Awalnya Yusuf menfitnah kakaknya sendiri, namun sang kakak tidak terima dan mengatakan Yusuflah yang menembak bis itu. Bahkan dia juga sering mengintip saudaranya Zora. Sang ayah tentu sangat kaget dan memarahi mereka, namun mereka tidak punya banyak waktu dan harus segera pergi dari tempat tersebut. Pada saat ingin melarikan diri, mereka bertemu dengan para polisi dan polisi itu akhirnya menyerang mereka. Mereka mencoba menghindar dan bersembunyi, namun tanpa diduga, Ahmad malah tertembak dan kakinya terluka. Melihat kakaknya yang terluka, Yusuf pun menyerahkan dirinya dan mengatakan kalau dialah yang melakukan hal tersebut. Dia meminta kepada para polisi untuk segera menyelamatkan sang kakak. Beralih ke adegan selanjutnya, setelah cukup lama menunggu bahkan pasangan turis ini hampir menyerah, akhirnya tim medis pun datang menjemput mereka dari perkampungan itu. Sebuah helikopter datang menjemput mereka. Pada saat yang sama, ada banyak warga yang mencoba mendekat dan melihat apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, helikopter itu segera meninggalkan tempat tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Ketika berada di rumah sakit, sang dokter mengatakan akan mengoperasi Susan dan menyelamatkan lukanya. Namun, hal itu sedikit berat karena adanya jahitan tepat pada luka tersebut. Setelah itu, Richard pun segera menelpon ke rumahnya. Di sana, terdapat seorang pengasuh yang bernama Amelia. Amelia turut bersedih mendengar hal yang terjadi pada tuannya tersebut. Namun sayangnya, dia harus kembali ke Meksiko untuk menghadiri pernikahan putranya. Namun sayangnya, tidak ada yang menggantikan dirinya untuk menjaga kedua anak Richard yang bernama Mike dan Debbie. Bahkan, Richard memintanya untuk tidak pergi dan akan mengganti semua kerugiannya. Namun sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukan Amelia. Tidak kehabisan akal, dia pun meminta temannya untuk menjaga kedua bocah itu, namun temannya tersebut tidak bisa melakukannya. Tidak punya pilihan lain, dia pun berencana membawa kedua bocah ini ke Meksiko. Tidak lama kemudian, seorang keponakan Amelia yang bernama Santiago datang menjemput mereka, dan perjalanan dari Amerika ke Meksiko pun dimulai. ¿Estás segura, tía? Estoy segura, mijo. Tidak memakan waktu yang lama, akhirnya mereka pun sampai di Meksiko dan sampai di pesta pernikahan tersebut. Ketika Amelia sedang bersiap-siap, dia menitipkan kedua bocah tadi pada keponakannya tersebut. Santiago pun membawa mereka dan anak-anak lainnya ke kandang ayam dan menangkap beberapa ayam. Tidak lama kemudian, pesta pernikahan pun dimulai. Semua orang yang berada di sana, termasuk Mike dan Debbie, juga terlihat menikmati pesta tersebut. Hingga akhirnya malam pun tiba, dan pesta pun akhirnya selesai. Di malam itu, Amelia harus segera kembali ke Amerika dan membawa anak-anak itu.
Dengan keadaan mabuk, Santiago membawa mereka dari perbatasan dengan bermaksud waktu yang akan ditempuh akan lebih singkat. Namun ketika sampai di perbatasan, mereka dihadang oleh petugas dan meminta mengeluarkan beberapa surat-surat penting. Bahkan, si polisi ini juga memeriksa semua bagian mobil tersebut. Ketika polisi meminta surat izin dari kedua orang tua anak itu, Amelia terlihat kebingungan dan dia tidak dapat menunjukkannya karena Amelia membawa kedua anak itu tanpa izin Susan dan juga Richard. Santiago yang tidak sabar akhirnya segera pergi dari sana dan membawa mobil itu dengan ugal-ugalan, berharap mereka dapat terhindar dari kejaran polisi. Namun sayangnya, hal itu malah membuat Amelia dan kedua bocah tadi ketakutan. Santiago membawa mobilnya dengan melewati gurun yang sangat gelap, namun para polisi itu tidak diam begitu saja dan tetap mengejar mereka. Pada saat itu, Santiago tiba-tiba berhenti dan meminta mereka turun di tengah gurun yang sangat gelap. Dia ingin mengelabui para polisi dan membiarkan ketiganya melarikan diri. Keesokan paginya, Amelia pun terbangun di tengah gurun. Tidak lama kemudian, Mike juga bangun, namun Debbie terlihat tidak sadarkan diri. Mereka pun segera mencari jalan keluar dengan menggendong Debbie, sedangkan Mike ikut berjalan bersamanya. Tidak kunjung mendapatkan jalan keluar dan bantuan, Amelia kembali ke tempat tadi dan meninggalkan kedua anak itu di sana. Mike memohon agar Amelia tidak meninggalkan mereka, namun Amelia berjanji akan segera kembali. Pada saat itu Amelia terlihat kewalahan. Dia berjalan ke sana kemari dan tidak menemukan apa-apa di sana. Hingga akhirnya dia melihat sebuah mobil polisi dan meminta tolong untuk berhenti. Ternyata polisi itu sedang mencari keberadaan mereka. Amelia memohon agar mereka segera kembali ke tempat tadi untuk membawa anak yang sedang bersamanya. Namun sesampainya di sana, kedua bocah tadi pun menghilang. Akhirnya Amelia segera dibawa ke kantor polisi. Pada saat itu, petugas mengatakan kalau mereka telah berhasil menemukan kedua anak tersebut. Sementara itu, sebagai hukuman, Amelia dideportase dari negara tersebut. Beralih ke adegan selanjutnya, setelah mengetahui senapan tadi merupakan milik orang Jepang, para petugas pun mulai mencari keberadaannya. Di saat itu, seorang petugas mendatangi rumah si pemilik senapan tersebut, namun di sana hanya ada seorang putrinya yang menderita tunarungu. Gadis muda bernama Chico itu memasukkan petugas tersebut ke dalam apartemen mereka. Namun tanpa diduga, Chico malah menggoda petugas itu dengan tanpa menggunakan sehelai benang pun. Sang petugas itu pun kaget dan mencoba meninggalkannya. Namun melihat Chico yang menangis, akhirnya dia pun segera menutupi tubuh gadis itu dengan jas dan mencoba menenangkannya. Sebelum petugas itu pergi, terlihat Chico yang menuliskan sesuatu dan memberikannya kepada pria itu. Tidak lama kemudian, pria itu pun segera pergi dari sana. Ketika ingin keluar, akhirnya dia bertemu dengan si pemilik senapan dan mengatakan harus menemuinya besok di kantor polisi. Setelah itu, dia pergi ke sebuah warung minum dan minum beberapa gelas bir di sana. Pada saat itu terlihat berita penembakan yang terjadi di Maroko. Susan yang menjadi korban akhirnya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dan itulah akhir dari film ini. Itulah alur cerita dari film Babel 2006. Film yang diawali dengan isengnya dua bocah Maroko ini akhirnya menimbulkan korban yang tidak diduga. Bahkan kasus tersebut menimbulkan spekulasi yang mengatakan adanya serangan teroris di negara Arab tersebut. Cerita ini mempunyai isi cerita yang sangat bagus. Namun sayangnya alur ceritanya sedikit ribet. Bahkan ending film ini juga terlihat menggantung dan membuat kebingungan ya. Terima kasih telah menonton rangkuman film ini sampai selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.